Baik, selamat malam Sobat Sebut Saja Mawar, salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini masih dengan Bu Hermaini. Nah, kalau kemarin kan tentang rutinitas itu kita udah bahas, udah clear. Nah, malam hari ini kita khususnya mau ngebahas tentang apa ya, posisi diri ya, jadi yang masih naik turun ya, Bu Hermaini ini masih merasa bahwa posisinya entah sebagai social being, human being, atau spiritual being itu masih naik turun gitu, masih belum stabil. Nah, malam hari ini kita mau belajar tentang itu dan kita mau tanyakan kepada Bang Aswar ya. Selamat malam, Bang Aswar, anak soleh. Malam. Iya, Bang, kemarin kan udah membahas tentang yang rutinitas nih Bang. Cuma kan ini teman-teman ini pengen tahu lebih jelas sebenarnya apa ya, posisionalitas tentang social being, human being itu memang sebetulnya memang apakah memang benar naik turun, atau kalau misalnya kayak udah di spiritual being ya udah akan stay di situ terus atau gimana gitu ya Bang. Malam hari ini kita mau bahas tentang itu gitu Bang. Oke. Kita sapa dulu Bu Hermaini. Selamat malam Bu Hermaini. Selamat malam Mbak Ike. Alhamdulillah sehat ya Bu. Sehat alhamdulillah. Gimana kabarnya Mbak Ike? Baik-baik, di sini Semarang hujan deras Bu. Hujan deras banget. Sama di Padang juga hujan. Sama ya, semoga semuanya sehat-sehat ya. Selamat selalu. Amin. Oh ya, silakan Bu Hermaini ceritakan update nih kenapa muncul tadi ya tentang posisionalitas itu tadi ya. Silahkan Bu Hermaini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Aswar. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Semuanya. Sehat selalu ya Bang Aswar ya. Ya, oke. Iya Bang Aswar, ya ini apakah ini perasaan saja atau seperti apa ya? Kadang saya merasa itu rasa-rasanya sudah berada di spiritual being ya, rasa lebih tenang ya, kemudian segala yang force itu sepertinya sudah terlampaui kan, seperti itu ya, tidak ada klik seperti itu ya, kehidupan rasanya berjalan dengan baik seperti itu. Banyak kejutan-kejutan yang kadang itu tidak kita duga gitu. Nah, akan tetapi di sisi lain saya merasa terkadang itu terlempar gitu ya ke bisa social being maupun juga ke human being gitu. Nah, ketika udah masuk ke social being itu, ketika misalnya ada perlakuan misalnya ya, perlakuan yang sepertinya itu merugikan orang banyak dan juga ada saya di sana gitu ya, saya kok masih terpancing seperti itu. Nah, ketika terjadi konflik dengan sesama kan seperti itu, kita sudah turun gitu kan, nggak berada lagi di spiritual being itu sendiri gitu. Nah, kemudian juga ketika saya ya, bukan kita ya, saya sudah masuk ke social being itu, maka akan dengan mudah nanti ke human being gitu ya. Aduh, rasa bersalah, kemudian menyesal, khawatir, takut nanti jangan-jangan wah saya nih yang karena saya nih, padahal sebenarnya enggak gitu. Nah, ini gimana ya Bang ya? Karena sebenarnya secara teori kita sudah, saya ya kan lumayan sering ya dengerin kuliah Bang Aswar gitu ya, tahu dengan yang 3 posisi diri itu, tetapi itu tadi Bang, kok fluktuatif ya, kadang merasa lebih ini, kadang kok jadi ini gitu. Nah, itu sih seperti itu, Bang. Oke. Menarik ya, menarik. Mungkin kita perlu ini dulu ya, perjelas definisinya gitu ya. Seperti yang sudah tadi pagi kita ini, bahwa
human being itu kalau aku mengikuti gerak hidup tubuh, itu human being tuh. Aku mengikuti gerak hidup tubuh, artinya aku diidentifikasi sebagai tubuh. Aku diidentifikasi sebagai tubuh. Kalau yang social being ini berarti kan aku mengikuti gerak hidup sosial, kan gitu ya. Berarti aku diidentifikasi sebagai apa? Sebagai status sosial gitu ya. Berarti aku diidentifikasi sebagai anggota ya, anggota sosial. Kemudian tuh spiritual being, berarti kan ya hidup ya, memperagakan kehendaknya kan. Yang apa ya, yang perlu dipahami ini bahwa perlu dibedakan ya. Misalnya ketika sebagai spiritual being itu, maka sosial ini dia bukan social being lagi gitu ya. Dia hanya sebagai social experience gitu. Hanya sebuah pengalaman sosial ya. Hanya sebagai pengalaman ketubuhan. Tidak ada identifikasi diri dengan hal-hal tadi. Nah, begitupun mungkin ya, ketika misalnya kita sebagai social being, bisa jadi kita mengalami spiritual experience, ya kan? Jadi mungkin perlu dibedakan ya antara ya being dulu dengan experience. Nah, jadi ini apa, memahami being ini ya, memahami being itu ini lebih kepada dia sebenarnya lebih tepatnya itu ke rasa sensi ya. Jadi ini dipahaminya dengan melalui zauk. Zauk itu apa, pengalaman cara bereksistensi. Dan ini memang untuk apa istilahnya, untuk menjadi sosial spiritual dari human social being ke spiritual being itu memang ada lakunya ya, ada apa namanya, pertama-tama itu kan kita tahu dulu ilmunya ya, kita tahu ilmunya, pengetahuan ini. Dengan pengetahuan ini itu kita bisa memandang diri kita kan di masa lampau gitu ya, memandang dari jauh, momen-momen sebagai sosial atau human being itu kan padat sekali ya, banyak sekali. Jadi kalau kita sudah bisa melihat dari jauh pengalaman-pengalaman bereksistensi itu, awal spiritual being itu dia bisa menyaksikan pengalaman bereksistensi di masa lampau. Dimulainya dari situ saya kira ya. Tapi kalau misalnya dipahami hanya sebagai experience, spiritual experience, misalnya perasaan
terhubung dengan yang lain. Nah, itu kayaknya lain ya. Itu kayaknya lain. Perasaan apa gembira, itu kan momen-momen spiritual ya. Kayak bukan ke arah sana ininya gitu ya. Bukan ke arah itu. Jadi sebagai spiritual being yang pertama itu tahap awal ya, dia mampu menyaksikan ya pengalaman dirinya di masa lalu, pengalaman bereksistensi maksudnya. Ketika dia menyaksikan pengalaman bereksistensi di masa lalu itu, maka cara bereksistensi lama itu larut, ya kan? Cara bereksistensinya itu larut. Nanti lama-lama spiritual being ini jadi dominan gitu ya. Tapi memang proses awalnya itu adalah dominan melarutkan dulu, kan banyak sekali ini ya. Banyak sekali pengalaman kita, katakan umur udah 30 tahun. Itu di apa ya? Itu memang harus dilarutkan gitu. Jadi ini memang sebuah proses spiritual ya, proses spiritual. Ini ada ya dari Pak Kusnadi dari buku Dissolving Ego. Seperti mata tidak terganggu oleh yang dilihat. Ah, ini mata spiritual being gitu. Jadi dia bisa melihat cara bereksistensi di masa lalu. Ya, seperti itu. Nah, mungkin apa ya? Ya ini memang disiplin spiritual ya, sebuah disiplin spiritual, dan ini membutuhkan pemahaman paradigma yang kokoh dulu ya. Paradigma yang kokoh. Nah, secara apa namanya itu pemetaan itu kan begini. Ini misalnya cara bereksistensi kan ya, lalu kemudian model dunia, lalu kemudian bahasa begitu ya, lalu kemudian ada perilaku. Di sini mungkin tulis way of being ya, cara bereksistensi. Nah ini memang kita harus mampu melihat sampai pada titik ini gitu ya, sampai pada kedalaman way of being ini. Soalnya kalau kita hanya lihat perilakunya itu, nah ini kita bisa kejebak begitu ya. Nah, misalnya kita orang lihat, oh aku hari ini sedekah, aku berarti spiritual being. Ya belum tentu dong. Belum tentu. Yeah. Tapi itu kalau misalnya kita kata spiritual experience, ya gitu ya. Tapi kalau being belum tentu. Atau misalnya juga di level bahasa begitu ya. Di level bahasa bilang, aduh kita banyak membaca doa, itu spiritual being, belum tentu. Bisa jadi itu social being having spiritual experience. Atau misalnya kita memahami model dunia spiritual, nilai-nilai spiritual itu kita pahami, apa itu sudah spiritual being, belum tentu. Social being juga bisa memahami model dunia spiritual, bahkan lebih bagus menjelaskannya daripada yang eksistensi sebagai spiritual being gitu ya, bisa lebih fasih. Makanya kemudian ini biar kita apa ya, maksudnya biar kita tidak terjebak pada hal yang permukaannya ini gitu ya. Makanya disebut spiritual being itu level pertama kan ada dua dia.
di level-level awal tuh sebagai kapan saya bisa gitu ya, kapan saya bisa mengetahui kalau aku spiritual being, kan itu kan apa namanya itu pertanyaan pentingnya. Ya, betul. Kapan saya tahu kalau saya itu spiritual being? Nah, dalam pengalaman saya itu ada dua hal ya. Yang pertama, yang paling mudah itu adalah spiritual being itu dia yang melarutkan cara bereksistensi di masa lampau gitu ya. Jadi dia bisa melarutkan. Jadi memang ada kesadaran ilallah itu. Jadi kesadaran ilallah itu melarutkan human atau social being itu gitu ya. Itu yang pertama, sadar melarutkan cara bereksistensi, cara bereksistensi di masa lampau gitu. Jadi ibaratnya itu kalau seperti ciri di surat Al-Isra ayat 81 gitu ya. Ketika kebenaran datang, kepalsuan itu lenyap. Jadi kapan aku tahu kalau aku spiritual being? Ketika aku tahu bahwa ketika aku melihat cara bereksistensi di masa lampau, maka itu lenyap. Yang tersisa hanya kebenaran. Itu ciri yang paling awal yang harus dikenali gitu ya. Dan itu kita melakukannya setiap saat gitu ya, setiap saat. Itu dulu mungkin ciri yang paling penting gitu. Ciri yang kedua tuh yang level 1 ini yang bukan level 1 ya. Yang kategori pertama ini level nafi isbat. Ada proses nafi isbat. Ada proses dissolving ego gitu ya. Ego sebagai cara bereksistensi. Ada proses itu. Yang kedua itu memang ada penyaksian akan kehadiran yang ilahi. Ini lebih advance lagi gitu ya. Penyaksian pada kehadiran yang ilahi itu. Ada kehadiran ya. Kehadiran yang ilahi. Jadi ketika yang ilahi itu hadir, itu semuanya menjadi indah. Jadi dia bukan lagi melarutkan, tetapi kehadiran yang ilahi itu bagaimana ditandai gitu kan? Bagaimana ditandai yang ilahi hadir? Ada ayat yang bisa kita tulis. Ada pengertian ayat ya, ada ayat yang bisa kita konfirmasi. Mungkin dua tanda ini yang khas, yang setidak-tidaknya yang bisa saya konfirmasi gitu ya sebagai spiritual being gitu. Jadi ada dua hal ini yang menjadi ciri khas kalau itu adalah spiritual being. Dan tentunya mungkin pertama-tama dua hal ini dilakukan secara khusus begitu ya, misalnya dalam proses kontemplasi lama-kelamaan itu bisa dilakukan di dalam pengalaman sosial itu gitu ya, pengalaman sosial misalnya pas lagi dagang begitu ya, pas lagi ya makan-makan itu tahu-tahu kita bisa jadi ketika kehadiran yang ilahi itu sebenarnya nggak ada lagi kata kerja, nggak ada lagi kata benda, nggak ada lagi kata sifat gitu. Jadi yang ada itu jejak ayatnya saja gitu ya. Yang ada itu jejak. Jadi memang ini betul-betul radikal subjektif gitu ya, radikal subjektif, dan cirinya kalau menurut saya
tersadarinya proses nafi isbat dan ada jejak ayat. Jejak ayat inilah yang mestinya ditulis, dokumentasikan begitu ya. Ditulis. Biasanya kalau lagi mikir gitu ya, ada katakan jadi berpikir sebagai social experience kan pada akhirnya kan. Lalu kemudian tuh ada proses yang katakan tuh tidak terhubung, ada proses yang mentok. Itu dengan spiritual kesadaran spiritual being itu nanti bertambah tuh. Akan muncul inspirasi berupa ayat untuk menyembuhkan atau untuk menumbuhkan social experience tadi. Jadi memang spiritual being itu meninggalkan jejak ya. Meninggalkan jejak di pengalaman sosial, meninggalkan jejak di pengalaman manusiawi kita berupa saya kira cukup dua hal ini ya, dua hal ini. Nggak tahu juga kalau teman-teman yang lain tuh punya pengalaman lain gitu ya. Tapi untuk sementara yang bisa saya konfirmasi itu dua hal ini. Dan jadi ini memang membutuhkan level kesadaran yang beda. Kalau nafi isbat ini sendiri itu 650 bisa lah itu ya. Kalau dia agak dia mampu kontemplasi, itu dia bisa nafi isbat tuh secara mandiri di LOC 650-an lah ya. Sementara itu kehadiran yang ilahi berupa ayat itu mungkin di atasnya lagi gitu ya, di atas level itu lagi. Makanya yang dibanyakin dulu itu yang ini gitu ya, Hafiz banget gitu. Karena pengalaman hidup kita ini kan panjang dan dulu kita tidak peduli dengan cara bereksistensi, mengira kalau kita sudah sudah sholat, sudah ini itu sudah spiritual being. Belum tentu, jangan-jangan tuh yang sholat social being having spiritual experience gitu ya. Itu. Nah, tapi memang ya kemampuan untuk melihat cara bereksistensi ini hal yang kalau di agama itu namanya pengetahuan marifat begitu ya, pengetahuan marifat. Jadi dan untuk menuju ke sana ya, ke pengetahuan itu melalui proses transendensi terus menerus, proses transendensi sampai paling enggak ada skala-skalanya itu lebih bagus ya, kita bisa pahami. Nah, mungkin sebelum level-level ini, sebelum di level katakan nafi isbat ini, proses menuju spiritual being itu adalah dengan membedakan gitu ya, dengan membedakan bahwa pada tubuh ini sebenarnya tubuh itu satu hal ya. Kesadaran aku itu juga satu hal gitu ya. Mungkin ini dulu. Kesadaran aku itu satu hal. Kemudian kegiatan-kegiatan sosial itu juga satu hal ya. Sementara kesadaran aku juga satu hal. Mungkin kesana dulu deh ya. Mengenali disidentifikasi dalam bahasa begitu ya. Jadi di sini dulu mungkin dikoreksi, mengidentifikasi, disidentifikasi pada bahasa misalnya, itu jauh lebih mudah ya daripada kemudian tuh langsung kesadaran nafi isbat gitu ya. Ya itu makanya kemudian tuh misalnya kalau kita misalnya katakan tuh kita mengalami guilty gitu kan, kita mengalami perasaan guilty feeling. Ya.
Nah, ini harus dibahasain dulu deh. Dibahasain gitu ya, dibahasain. Ini proses transendensi yang paling dasar saya kira. Jadi, misalnya kan saya tidak berharga gitu ya. Jadi saya tidak berharga atau saya tidak berguna gitu ya. Saya tidak berguna. Ini kan 30 nih. Itu nanti dari sini langsung diprogresifkan kesadaran akunya itu. Gimana kalau dinaikkan ke 50? Ini latihan sehari-harinya begini gitu. Bagaimana kalau dia ke 75? Bagaimana kalau ke 100? Bagaimana kalau ke 125? Bagaimana kalau 150? Dijalankan sendiri. Lalu di sana akan terlihat pergeseran progresif kesayaan gitu. Bagaimana kalau 175? Bagaimana kalau 200? Bagaimana kalau 250? Bagaimana kalau 310? Dulu latihannya begini. Bagaimana kalau 350? Bagaimana kalau 400? Bagaimana kalau 500? 600, 700 gitu ya. Misalnya katakanlah apa ya, saya merasa sangat bodoh karena misal saya merasa sangat bodoh karena telah mengecewakan DE gitu ya. Misalnya pas lagi ada event dengan DE gitu ya. Yeah. Kita tahu-tahu muncul perasaan semacam ini. Nah, ini yang harus diprogresifkan gitu. Kemudian tuh kita naikkan ke 50 gitu. Kita naikkan ke 50. Gimana kira-kira nih? Misalnya kita telah berbuat salah kepada DE dan kita merasa bodoh, guilty feeling kan ya. Aku bodoh. Gimana kalau itu nature-nya 50? Kita naikkan dari perasaan merasa bodoh. Kalau eventnya sama, tapi progresifnya itu kita mau naikkan ke 50. Masih dalam event yang sama, nggak boleh ganti event. Nggak boleh ganti event. Seperti itu. Nah, gimana kira-kira tuh? Ya, akhirnya kan kita mampu merasakan zauk saya itu hadirnya seperti apa? Rasa kesayaannya itu bagaimana kalau dibahasakan kan? Rasa kesayaannya itu bagaimana dibahasakan? Kalau di 50. Nah, kemudian tuh misalnya saya tidak mampu lagi menghadapi senyum kecutnya DE misalnya kan. Intinya kan bergeser nih. Iya. Kesayaannya nih. Dari saya merasa bodoh, tidak berguna karena mengecewakan DE, menjadi saya sebenarnya tidak mampu menghadapi sikap DE. Sikap DE yang julid. Katakan gitu ya. Kita hanya mau melihat ininya gitu ya, pergeserannya gitu. Dari saya merasa bodoh nih, saya tidak mampu sebenarnya menghadapi sikap itu gitu kan. Saya tidak mampu. Ternyata merasa bodohnya ini karena memang ada tekanan dari DE itu kan. Ada tekanan, baik itu misalnya lewat kata-kata atau mungkin lewat mimik dan seterusnya lah. Ya kan? Misalnya saya tidak mampu menghadapi sikap DE yang dingin, misalnya yang dingin. Tuh, itu yang 50. Kemudian 75
Ini kan masih social being berarti ini kan. Ini kan masih social being gitu berarti. Kalau misalnya sebagai human being itu pas lagi tubuh lagi sakit gitu ya. Tubuh lagi sakit. Kalau interaksi dengan orang itu pasti sebagai social being. Kalau 75 mungkin ya kalau kita saya sudah oke ya, jadi kita lihat ya progresifnya. Jadi mungkin kita ya saya sudah menderita dengan pola hubungan yang seperti ini gitu ya. Pola hubungan yang katakan tuh relasi kuasa kan pastinya ini kan ya. Di sini kan relasi kuasa ini. Relasi kuasa. Ya kan? Kemudian tuh 75 ya, saya sudah menderita, aslinya dia menderita gitu. Dia menderita dengan pola hubungannya ya. Tertekan gitu ya, pola hubungan yang menekan gitu ya. Sedih kalau tertekan terus. Kemudian ke 100. Gimana kira-kira 100? Ayo coba. Coba. Dijelajahi ya. Jadi kalau langsung lihat cara bereksistensinya kan langsung ke sini nih. Langsung di menyaksikan gitu ya. Menyaksikan cara bereksistensinya yang keliru. Nah, kalau ini level tinggi, yang ini yang paling gampang nih. Belajar transendensi itu dengan menjelajahinya per poin terdekat gitu ya dari perasaan kita. Baru naik sendiri. Kalau 100 kira-kira gimana? 100 mungkin saya sebenarnya ya ketakutan kalau ditinggal sama dia gitu kan. Sebenarnya itu saya ketakutan. Saya sangat butuh dia gitu ya. Jadi tanpa dia aku nggak bisa semangat kerja gitu ya. Ciri bucin tuh. tanpa dia aku nggak semangat hidup. Ini bucin ini, ya, bucin. Ini kalau diporotin bagus nih. bucin amat sih. Masa tanpa dia aku nggak semangat hidup ya. Ada nggak orangnya nih? Ada lah. Nah ini fasih banget, tanpa dia aku nggak bisa apa-apa. Fasihnya. Ada fasihnya. Nah, ya kan? Nah ini juga ya, jangan-jangan kalau dia nanti tinggalkan saya, aku tinggal jadi gosong gitu ya. Pasti juga Pak Suhadi ini ya, luar biasa ini. Ya kan? Tampamu aku galau ya. Ide yang bagus, bisa diporotin. Ya ini jangan dicoba ya, don't try at home gitu ya. Ini. Nah, oke, tanpa dia aku udah nggak semangat hidup. Kalau 125 nih gimana tuh? Ya dia pasti cari muka gitu ya. Dia akan cari muka. Dan tiba-tiba pokoknya mau dipijitin nggak gitu ya. Tahu sendiri lah ya yang 125 ini. Biasanya banyak janji, pokoknya nanti habis ini saya akan belikan merek Gucci gitu ya. Pokoknya nanti kalau suatu saat aku sukses, kamu nanti saya kasih, nanti bulan malu di atas pelangi gitu ya. Ternyata di atas lemari.
Itu nanti di 125 itu biasanya banyak janji gitu ya. Banyak janji. Untuk menghadapi situasi ini dia akan banyak mengeluarkan janji. Jambu-jambu. Apa ya? Pokoknya janji-janji yang tidak realistis pokoknya. Pokoknya janji manis. Gombal-gombal, dia akan menggombal. Ya. Mungkin dia akan ke dapur ngambil parang, tolong aku dipotong-potong, nanti jangan lupa belah dadaku, di situ ada namamu gitu. Itu kayak teman saya yang di dapur lagi masak. Aduh. Ada janji ya, tapi tidak realistis gitu ya, tidak realistis. Pokoknya kalau kamu nggak marah lagi kayak aku, jantungku saya subsidikan buat kamu, katanya. Wah, ada janji. Kalau dia punya uang nih, langsung dia tahu apa yang dia sukai, langsung dia beli nih hadiah ya. Ya kayak gitu, 125 gitu. Terus nanti bahasanya silakan yang berpengalaman di level ini silakan dibahasakan. Saya tunggu ini ya. Saya tunggu. Janji gombal ya. Di dadaku ada kamu gitu ya. Mungkin langsung dibikinin makanan kesukaannya gitu ya. Demi mendapatkan perhatian si DE kembali gitu ya. Seperti itu. Nah, langsung biasanya kalau ini ya mijitin kaki ya, mijitin kaki gitu ya. Atau langsung aja ke restoran favorit mereka gitu ya. 125 kurang lebih seperti itu. Kalau 150 nah 150 ini nanti bertengkar itu. Jadi 150 akan ada minimal adu mulut. Ya gara-gara kamu sih ngasih perintah nggak ada komanya gitu. Jadi aku bingung gitu. Bisa ribut ini. Bisa ribut. 175 makanya jangan sekali bawa pohon asam, biar kalau ngasih perintah itu yang jelas gitu. Coba kita periksa tadi mana rekamannya. Ada pride ya, ada pride. Ini lebih mudah saya kira lebih mudah ditelusuri seperti ini dulu gitu ya, untuk mengetahui proses progresif ya, cara bereksistensinya masih di mana itu bisa seperti ini. Jadi yang ini level sini ini masih social being gitu, masih social being. Coba dijalankan terus, ya kan? Kurang lebih seperti itu ya. Jadi dia kan progresif. Jadi sadar cara sadar posisi bereksistensinya gitu ya. Sadar. Latihan awal itu seperti ini saya kira. Kalau langsung nafisbat itu ini berat ini. Harus ada sanatnya. Paling enggak ini harus belajar lebih tinggi lagi lah ya. Kalau LOC ku 600 yang 200 tak kasihkan ke kamu ya. Aduh, tak kasihkan ke kamu. Lautan ku seberangi, giliran hujan banjir, tarik selimut. Nah ini banyak yang gombal deh. Kira-kira 200 bagaimana? Kalau 200 nih, ya kan? Kalau 200 seperti apa? 200 mungkin dia akan berkata gitu ya, ya nggak apa-apa dia marah sama aku gitu ya. Aku memang masih belajar untuk memahami dia gitu ya, itu 200 gitu. Seandainya dia mutusin aku, ya aku bisa apa gitu kan.
aku sedang, yang penting aku pernah berjuang gitu ya. Setidaknya aku pernah mencoba untuk memahaminya gitu. 200 lebih sehat lah ya, lebih sehat. Mungkin kalau 250 ya gimana kira-kira bahasanya tuh ya, yang menunjukkan netralitas, bahwa ya kalau dia marah aku juga nggak nyalahin dia gitu ya, aku nggak nyalahin dia, aku juga nggak apa ya, kalau dia marah aku ya mampu menghadapi itu, dan aku juga nggak nyalahin dia kok. Apapun yang ya seandainya dia gara-gara ini dia kemudian misalnya memutuskan saya, ya sudah gitu. Kalau nggak sama dia ya semoga saya dapat lagi yang lebih cantik dari dia, jadi pride malah. Semoga saya dapat lagi yang lebih cantik lah, malah pride ya. Ya gitu ya, yang mungkin kalau 250 ya, ya yang penting aku sudah minta maaf, perkara dia belum terima permohonan maaf saya, nggak apa-apa gitu ya, aku juga nggak nuntut biar dia segera memaafkan aku gitu ya. Ya mungkin seperti itu 250, jangan sampai ya kalau dia memutuskan aku akan cari lebih cantik lagi dari dia, malah turun ke pride, merendahkan orang lain. Kemudian mungkin kemana ya? Kita bawa ke 310 gitu ya. 310 lebih apa? Lebih konstruktif lah intinya ini ya. Dia lebih konstruktif dalam pengertian tuh misalnya ya 310 berarti gimana tuh? 310 menunjukkan willingness gitu. Willingness itu kan berarti dia sungguh-sungguh gitu ya. Mungkin dengan membuat janji gitu ya. Aku berjanji akan lebih teliti lagi gitu ya. Ya jadi kalau ini lebih realistis, kalau ini nih. Lebih realistis kalau beda dengan yang 125 tadi ya. Janji gombal seperti itu. 600 kutunggu jandamu. aduh. Ini kayak Mas Didu ini, teman saya di dapur ya. Kalau ke 350 itu dia udah bisa melihat ke dalam diri ya. Jadi dia bisa melihat bahwa memang ada bagian diriku yang belum tumbuh ya. Tapi dia udah tahu gitu. Ada bagian diriku yang yang belum sembuh gitu ya. Dan dia hanya memperlihatkan bagian diriku yang belum sembuh itu gitu ya. Itu ya 350-an begitu gitu ya. Jadi kemarahan dia itu, kekecewaan dia itu hanya memperlihatkan bagian diriku yang sama gitu ya. Jadi 350 mulai ke dalam gitu ya. Mulai ke dalam. Kemudian kalau yang 400 tuh mulai bisa 400 tuh mulai bisa bikin kayak gini gitu. Mulai berjuang untuk menyembuhkan dirinya sendiri ya. Mulai secara mandiri. Mulai bisa bikin kayak gini nih. Sambil nulis. Ya seperti itu. Kemudian kalau
500 itu apa ya, ada peragaan keilahian gitu ya, ada keinsafan bahwa dia jatuhnya itu ke yang tadi itu adalah sisi-sisi kemanusiaan yang belum sembuh gitu. Jadi ada empati ya. Empatinya itu ada pada dua sisi manusiawi. Empati pada perasaan DE itu dan empati ke dirinya sendiri. Jadi mungkin apa ya yang dilakukan itu sama-sama menyembuhkan diri gitu ya. Sama-sama menyembuhkan diri. Jadi yang sembuh bukan hanya dirinya tapi bisa dikerjakan bersama gitu. Semuanya sembuh gitu ya. Semuanya sembuh. 500 kurang lebih seperti itu. Dia 600. Dia 600 tuh. Nah ini ketunggu jandamu bukan. Gitu ya. Jadi 600 itu kita akan melihat bahwa ada motif di balik perilaku ini tadi. Kita sudah mulai melihat motif bereksistensi. Nah, sudah bisa dia sudah bisa nafi isbat tuh. Dia bisa nafi isbat. Makanya di 500 ke atas ini dia udah mulai spiritual being gitu ya. Bedanya di 500 nih spiritual being-nya itu kualitasnya lebih pada apa ya, menyembuhkan yang telah terjadi gitu ya. Kalau 600 tuh melihat akarnya, kenapa itu terjadi tadi itu. Ada motif apa? Oh, itu mewakili cara bereksistensi. Jadi, oh aku juga cara bereksistensiku harus disembuhin gitu. Langsung dia nafis buat la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu ya. Ya, jadi ada apa namanya itu, ada pengalaman kesadaran yang berbeda gitu ya. Nah, pada setiap ini gitu. Mungkin kalau sakit ya, kalau yang sakit tuh bisa ikut ini ya, bisa ikut tapping for healing lah, bagaimana peragaan apa ya, human being melampaui human being itu ketika sakit ya. Ketika sakit. Jadi kalau sudah apa namanya di 600 tuh nafi isbat ya. Nah, yang dilarutkan adalah motif atau cara bereksistensi. Kalau 700 dia kemudian tuh ya kehadiran yang ilahi itu sudah bisa menjadi ayat lah ya. Tapi apa namanya, pokoknya mungkin 600 sampai 700 berapa gitu ya, katakan 750 mungkin masih nafi isbat gitu ya. Proses penafi isbatan 750 ke atas mungkin itu sudah bisa kehadiran ayat itu dia bisa tangkap gitu. Bisa tangkap. Ketika ayatnya hadir itu, maka kemudian tuh seluruh ingatan kepalsuan tuh hilang, terang dia, terang dengan ayat-ayat itu gitu ya. Seperti itu. Mungkin itu dulu ya malam ini. Jadi paling enggak apa ya, memang ini sebuah disiplin keilmuan yang beda gitu ya. Jadi yang kita lihat adalah progresif kesayaan ini gitu. Progresif kesayaan dari apa namanya, relasi kuasa naik ke relasi partner ya. Partnership, lalu kemudian tuh ke makom spiritual gitu ya, peragaan keilahian.
Oke lah, itu dulu malam ini. Semoga bisa memperlihatkan kekhasan dari proses transendensi itu ya. Jadi tidak ini memang sebuah ilmu ya, ilmu yang harus dipahami secara sampai mastering lah ya, secara komprehensif. Dan usahakan tuh punya catatan kayak gini gitu setiap event. Nanti kalau disebut mastering itu paling enggak dia bisa sampai pada kesadaran nafi isbat. Sampai pada kesadaran nafi isbat. Itu udah mastering itu. Udah mastering. Jadi sebelum kesadaran nafi isbat itu dia harus megang asas non-dual. Hipotesis non-dual. Ini kan dijalankan dalam hipotesis non-dual gitu. Tapi kalau sudah 650 itu, hipotesis itu sudah menjadi kesadarannya gitu. Sudah menjadi kesadaran. Oke, nanti kita sambung lagi. Sedaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar. Terima kasih Mbak Hermaini. Malam ini kita belajar untuk memprogresif kesayaan kita lewat proses transendensi tadi ya. Jadi kita memang harus latihan dari per level dari kesadaran yang tadi yang dijelaskan sama Bang Aswar ya. Mungkin nanti kita lanjut lagi di minggu depan. Mudah-mudahan ada lagi sesinya ya. Nggak libur ya. Mudah-mudahan. Jadi bisa langsung continue. Informasinya nanti kita tunggu di grup ya, Mbak Hermaini. Semua teman-teman sahabat sesama, selamat beristirahat. Kita tunggu infonya di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.